Dilanjut aja dulu ya. Sepakatnya. Nah, baik. Ini kalau memang requestnya ingin cepat, saya durasi cepat, lama bisa. Nah, baik, ini baik, ini tadi ada memang sengaja ditampilkan ya, ada apa? Posisi kontrol guru. Jangan salah, ada R-nya dan kontrol ini pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris ya Bu Lina. Lopot deh. Nah, jadi di sini posisi kontrol ini memang ada 5. Nah, lopot ya. Nah, iya, biarpun gelap-gelap tak kira lopot. Mungkin saya di tengah biar masuk ke kamera dan mungkin bisa diperhatikan ya. Jadi di sini ada 5. Kalau tadi sempat ada 4 ya yang di kuisnya tadi. Ini ada 5. Jadi yang pertama ini penghukum. Tipe guru. Jadi ini posisi kontrol. Ini bisa digunakan bukan cuma untuk sebagai guru, sebagai orang tua pun ini bisa. Ini berdasarkan teori ya, bukan saya amat tahu. Saya juga dapatnya belajar, tapi saya ingin berbagi. Jadi di sini nanti kan tadi, saya bukan guru, tapi kan punya anak. Nah, terus kemudian di sini juga ada murid. Jadi nanti Bapak Ibu sama di sini bisa saya di posisi mana yang sekiranya enak bagi saya, terus kemudian enak bagi anak-anak. Karena ini temanya budaya positif. Jadi di sini yang pertama penghukum. Seperti apa sih guru penghukum? Nah, ini biasanya menggunakan apa? Gestur, laman jelas. Saya nggak bermontelah boleh. Nah, ini model penghukum. Atau mungkin dokter kabur boleh. Atau mungkin kamu lagi setelah. Jadi dia merasa terhukum juga. Tapi gini, dari 5 posisi ini tidak terus kemudian harus yang paling bagus nomor 5. Enggak. Lihat kasusnya. Kalau sudah keterlaluan, silakan lagi yang penghukum. Kalau itu selesai. Karena memang gini kan, ini secara teori. Dan tiap kelas beda, setiap anak beda. Untuk anak yang rajin, nggak mungkin mereka kita perlakukan secara hukum. Ya mungkin pakai yang bawahnya lagi. Sekarang saya ceritakan ini, bedanya dulu dari 5 ini. Kalau penghukum jelas sudah ya, dari kalimatnya, kata-kata juga penghukum, memberi hukuman. Akhirnya dia merasa, ya sudah, sanksinya apa maksud dia rasa. Nah, bedanya penghukum dengan pembuat rasa bersalah, ini beda pada penyampaiannya. Kalau pembuat rasa bersalah ini halus cara ngomongnya, ya nyindir, bahkan last moment last acting, bahkan sampai gini, kamu membuat saya kecewa. Kamu apa tidak kasihan lihat orang tuamu menyekolahkan kamu ke sini? Akhirnya apa? Masuk ke hati. Mulai masuk ke hati ini akhirnya apa? Pasti akan muncul dendam. Tapi kalau penghukum, tidak kira dendam. Mari nak penjelak kalau pahit, kan dia kan? Mare. Tapi kalau dengan bahasa yang halus, ya, si alus ini biasanya yang agak bahaya, ya kan? Kalau sudah agak hati, anak itu sampai dendam, dia akan ingat sampai dengan lulus. Saya sendiri sudah pernah punya, bukan murid sini, murid SMA Tenggara. Saya tidak pernah negur. Cuma saya kecewa dengan ternyata apa? Anak itu ingat, ketemu dengan saya, Pak, saya dulu muridnya Pak. Loh, kok ingat dengan saya? Ya, Pak Ari dulu kecewa dengan saya. Tidak. Murid SMA 2 jadi guru di SMA 1. Saya keluarkan dari kelas. Posisinya sebagai penghukum. Ingat sampai sekarang. Berarti lebih baik memarahi daripada. Ya, ini baru 2 ya. Iya, betul. Kalau hati itu, nah, tapi kalau hati-hati, nah, makanya kita berhati-hati, jangan hati. Jadi gini, 2 ini sudah apa bisa ini menyelesaikan masalah? Posisi kita, Pak, saya pernah di dua-duanya, Pak. Tapi beda kasus, Pak. Pasti itu sudah. Terus kemudian yang ketiga sebagai teman. Ini yang sering kadang-kadang terlalu akrab dengan siswa sampai tidak ada batasan. Bahkan saking lamanya murid manggil emas, manggil mbak. Bukan pengalaman pernah. Dan saya juga setelah membaca teori itu, oh itu salah ternyata. Jeleknya apa?
ketika kita sudah dekat dengan anak-anak itu, anak itu pasti akan apa? Pasti berpihak pada kita. Kita dijadikan guru favoritnya. Guru yang lain tidak didengarkan karena terlalu dekat. Tapi ada satu lagi, ini yang pasti akan membuat mereka pasti akan kecewa. Ibaratkan berteman dikhianati oleh teman. Seperti apa? Ketika guru itu sudah dekat dengan murid itu sebagai teman, terus kemudian guru itu tidak membantu permasalahan anak tersebut, pasti akan dendam dia. Kok saya tidak dibantu? Guru macam apa ini? Pasti akan gitu tidak? Dulu saya pasti ada kalimat kalau bahasa Madura, kalah buton aku udah nikah, kan gitu kan? Giliran saya susah tidak dibantu. Giliran saya dalam posisi seperti ini saya dibiarkan. Ini dalam posisi teman. Jadi memang ada bagusnya, cuman kurang bagus. Ini secara teori. Sudah pernah juga saya alami ini. Ya. Ada lagi yang keempat ini pemantau. Pemantau ini diibaratkan seperti polisi berbasis data. Ya, ini ada kalimat baru ini dan juga saya dengar akhir-akhir ini berbasis data. Nah ini, ya mohon maaf ya sebelumnya, karena ini memang ini ya. Polisi itu kenapa bisa menilang kita? Karena ada datanya. Mana SIM? Mana SINK? Bahkan sekarang ada apa? SIM apa? Tilang elektron. Kan berbasis data. Posisinya Pak kalau dengan guru ini bagaimana Pak? Pemantau ini. Jadi kita menyarankan anak, menegur anak berdasarkan aturan yang ada. Contoh, saya sebut misalkan apa misalkan? Iya, kalau itu kan takut sakit hati. Karena apa semua? Karena dia saking pinternya, dia OSIS, tiba-tiba dia melanggar. Sebagai pemantau, guru gimana? Apa? Kenapa kamu sekarang terlambat? Tahu aturannya apa? Apa sanksinya? Konsekuensinya apa? Jadi langsung mengarah pada sanksi dan konsekuensi. Kalau di kita apa? Poinnya berapa? Nah, ini pemantau. Karena berbasis data. Pak, yang paling bagus yang mana? Ya tentunya yang terakhir, manajer. Ini kalimatnya lebih halus dan kita perlakukan anak tersebut itu seperti orang yang sudah dewasa. Tapi ini agak sulit. Kalimatnya pun agak tinggi. Ini kalau secara teori ada kalimat gini. Ada anak terlambat tadi ya. Pertanyaannya ini. Kenapa kamu terlambat? Ya Pak, dengan alasannya ini. Mana Pak? Ban kepak Pak, ban sorok, kan seperti itu. Kalau di posisi manajer, jawabannya kan, apakah kamu meyakini tindakanmu itu benar? Bahasanya meyakini. Salah Pak. Kalau salah, harusnya bagaimana? Nah, ini tahapannya. Oh iya Pak, saya harusnya jangan datang terlambat Pak. Terus untuk besok bagaimana? Jadi anak itu disuruh berpikir. Jadi dia merasa bersalah dan ada usaha yang terakhir. Besok bagaimana? Ya Pak, saya berjanji jangan terlambat lagi Pak. Tambah lagi untuk tugas-tugas yang ketinggalan gimana? Ya Pak, nanti saya akan teman Pak hubungi. Nah, ini posisi manajer, memanusiakan manusia. Enak ya? Sama mungkin di sini nanti ya mungkin kita biasakan antar teman juga, antar guru TU, guru dan guru, TU dan TU. Kalau kita berposisi kita di mana? Enak. Manajer ini tingkatan yang paling tinggi. Tapi tidak lawan bicara kita ngerti apa enggak. Tapi kalau kita langsung pakai yang menghukum, waduh. Pak, saya sebenarnya pakai yang ketiga Pak. Ya ini. Ketika sudah beda visi, nah ini sudah. Di dulunya berteman jadi rame. Karena apa? Sudah tidak sepaham. Jadi dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu pernah merasakan yang mana? Semua. Yang kelima apa sudah pernah? Pernah. Ya alhamdulillah. Nah, memang secara teori paling bagus ini yang kelima. Jadi ini cara halus mengingatkan dengan sabar dan tujuannya apa? Anak ketika itu salah, dia ada usaha akan baik lagi. Itu secara teori, ya kan? Tapi kadang-kadang kita menghadapi itu terbawa emosi. Yang muncul kadang-kadang bisa penghukum, bisa membuat rasa bersalah, otomatis kadang kita. Ya. Atau lagi pas ketika mendengar nama, Hanif bisa membaca kamu boleh. Hanif, maaf ya Bu Kom, saya pinjam muridnya ya. Boleh. Nah, tapi gini, anak itu tidak
disalahkan 100%. Posisinya mahasiswa, murid. Kalau sekarang biasanya murid itu menahan, sama seperti anak-anak kan masih, ya kan? Kalau guru salah ya salah ya guru tidak, karena tugasnya mendidik. Jadi kalau misalkan Pak itu kan sudah nakal, kita lihat potensi anak itu di mana. Karena setiap anak itu pasti ada potensinya. Ya, ternyata saya juga kaget, ini suaranya enak. Kalau sudah hard drive, masih punya kelebihan. Nah, terus kemudian ada alumni kita yang sudah lulus kemarin, berapa bulan kemarin, tapi lulusnya ini pakai surat ya, soleh. Ya Bu, itu saya katakan lulus terlebih dahulu. Itu sebenarnya bisa kita perbaiki. Kalau kita kompak pada posisi yang mana? Kelima, manajerial. Tapi tinggal kita lihat, sabar enggak kita menghadapi anak itu. Karena kadang kita ngomong, nyambung tak nyambung. Kita ngomong dijawab. Kalau dengarkan ngomong ya, kalau orangnya ada. Nah itu, baik. Nah kasus yang sering terjadi di tempat kita, anak yang sering bolos sekarang, ini bagaimana? Nah ini mungkin nanti kita butuh kekompakan ya. Memang ini tidak harus sampai yang kelima, tapi kalau bisa kita pakai yang kelima, itu anak pasti akan bagus. Kayak kemarin saya dengar Pak Bayhaki sampai menjemput siswanya atau muridnya sampai ke rumahnya. Akhirnya masuk sekolah lagi dengan Pak Sonnya. Alhamdulillah. Jadi kalimat-kalimat di posisi manajer ini nanti ya kita gunakan. Ya mungkin ada yang lain. Saya keyakinan pada saat ini saya cuma entah saya benar atau tidak. Bagi saya kelima hal itu perlu kita miliki. Tergantung momen apa yang dilakukan pada saat itu, atau peran apa yang kita perlu jadi pada saat itu. Misalkan ya, saya tidak bisa sekian dikasih poin apa sampai pada saat harus eksekusi hukuman misalkan. Kayak potong rambut misalkan sudah didekati dan sebagainya pada posisi itu, kemudian dia tetap misalkan yang tidak memotong rambut misalkan, padahal itu aturan sekolah, dan jika satu dibiarkan yang lain kan mungkin akan nangis. Pada saat posisi itu saya tidak, kalau saya pribadi disuruh potong saya tidak sanggup. Saya kasihan kalau ada orang yang potong rambut terus. Nah, pada saat itu peran penghukum itu penting gitu loh. Siapa yang akan mengeksekusi itu gitu. Jadi kelimanya itu tidak ada yang, bagi saya itu tidak ada yang paling baik. Tapi pada saat apa, pada momen apa, dan pada kondisi seperti apa kita harus itu. Nah itu yang mungkin di sana perlu perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Bu Lina. Jadi memang kelimanya ini memang ini pernah kita alami. Bagus semua. Kalau secara teori, yang saya baca di manajer kenapa itu kok sampai paling bagus? Katanya nih ya, itu karena apa? Anak ada usaha untuk memperbaikinya. Tapi kalau misalkan kalau saya misalkan Pak dibuat ini Pak, di posisi teman Pak, tapi saya memancing mereka, anak itu agar mereka gimana kamu nanti? Apa masih seperti ini lagi? Nah, berarti sudah kolaborasi. Jadi posisi sebagai teman dan sebagai manajer itu bagus. Jadi yang kelima ini bagusnya apa? Jadi anak itu ada dalam hatinya untuk apa ya? Mengubah dirinya, bukan karena ikut temannya. Nah ini kan yang akan kita sentuh kali ya. Jadi kan budaya positif agar anak rajin sekolah dan sebagainya, rajin mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi dia dengan kesadaran. Tapi kalau metode Pak, kalau saya awalnya senang dia sebagai teman dulu Pak, ya apa? Tapi sambil diarahkan ke posisi manajer, jangan selamanya jadi teman. Karena apa? Mereka naik kelas, lulus, apakah selalu jadi teman? Mereka masa depan panjang masih, ya kan? Nah, jadi kalau mereka terlalu bergantung pada kita, ya kurang bagus juga. Sedikit ini konsultasi, aja buat ke Pak Guru, ke Bu Guru. Ya kita batasi, bukan apa masa depan mereka. Jadi mereka kalau bisa, apa sih impianmu? Bapak di sini bisa membantu apa? Dan kamu pengen apa? Karena di sini yang paling sering kadang apa? Cita-cita mau
tahun nih bilang, kamu sudah lulus mau apa? Nggak tahu Pak. Nah ini membangun ini mungkin kita coba dari kelas 10. Ya, kalau selama ini kalau saya memang dari kelas 12. Jadi ada saksinya yang sudah pikir sering dulu lulus mau kemana. Karena serasi dan karena saya juga sudah pernah mengalami fase seperti itu, kebingungan ikut teman salah milih jurusan. Termasuk sekarang ini saya katakan saya salah. Cita-cita saya dulu dokter, bukan pamer. Tapi saya salah ketika SMA. Awalnya di sana. Saya masuk IPS agar jadi dokter kan. Itu salahnya, ya kan? Dokter kandung kan? Atau spesialis kulit dan titik-titik. Jadi itu ya. Tapi memang gini, namanya cita-cita bukan cuma satu ya. Terus kemudian cita-cita kan harus ada alternatif. Kedua, ketiga, dan yang terakhir restu orang tua. Nah, kalau saya kena restu orang tua, jadi guru aja. Nah, karena ibu saya dulu guru. Tapi dari saya sendiri aslinya juga saya masih pengen ya jadi dokter. Kerja di perusahaan juga pengen sama sih. Tapi yang ini mungkin takdir ya. Saya pakai bahasanya mana? Takdir yang mempertemukan kita di sini kan ya. Jadi kalau sudah takdir ya gimana lagi? Bahkan pengalaman dari teman-teman saya ini sering curhat dengan teman-teman. Dulunya sebelum masuk ke SMA, ya SMK ini kerja di mana? Ya. Ya. Kenapa? Siapa? Oh iya. Nah ini. Jadi di sini ya. Maksud saya balik lagi. Kalau saya dulu manajer. Jadi gini ya, kalau profesi apapun. Jadi kembali lagi, ini mungkin yang paling sering kan di Bapak Ibu guru. Kembali lagi untuk TU, ini akan bermanfaat 5 teori ini, ya, karena Bapak Ibu di sini juga punya anak. Dan Bapak Ibu TU, Tulmen pun di sini ya, sering menghadapi anak-anak. Pak, kalau saya atau mungkin kan saya sering cerita curhatnya Pak di depan. Kudu tayar ke Pak minakan apa? Seragam gogo Pak. Tak ketakuin dulu Pak. Nah, ini bagaimana? Ini juga perlu kita perhatikan posisinya dia, kan? Kalau dia mikir sendiri, malah dia nanti tidak bisa senangi sama. Nah, ini mungkin minta tolong nanti untuk teman-teman kekompakannya, terutama yang di jajaran Waka ya. Apa formulasinya? Kita selamatkan teman-teman itu. TU Tulmen ini ya, Mas Hendrik ini sering kadang-kadang marah dan didengarkan dengan anak-anak, sering cerita ke saya. Mas Hendrik juga, ya, karena posisi bukan guru. Kalau guru kita bebas, menangan, gigir kan gitu tidak. Nah, tapi mereka yang bukan guru, ini maka kita bantu nanti. Nah, kembali lagi ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini kalau misalkan diterapkan di sekolah, bukan cuma di kelas ya. Bagaimana? Bapak kepala sekolah mau pakainya gimana? Berbasis data. Ternyata di sini berbasis data itu pemantau. Nah, yang bagus itu memang sekarang manajer. Teman kita yang kadang jarang hadir itu harus diapakan. Apakah pakai data itu mau kita tegur? Kalau murid oke. Tapi kalau teman kita data sudah masuk provinsi, mau diapakan? Ya, kita teman mengingatkan sulit Pak. Ya berarti kita harus koordinasi. Pak Kepala Sekolah masih baru, bahaya. Khawatirnya nanti malah terjadi yang hal-hal tidak kita inginkan. Ya, karena Kepala Sekolah yang terdahulu sempat ada yang dilawan. Ya. Ya. Ini posisi kontrol sebagai guru ya. Ya, sebagai guru dan ini bisa diterapkan juga sebagai orang tua. Ini Pak Eri ya. Itu kan teori. Saya teringat waktu di Palm Hotel yang Bu siapa itu? Bu Ani itu dari awal sampai Z itu teori semua. Tapi endingnya ada Kiai Haji Maimun Suber. Apa artinya seperti itu? Teori dari awal. Doa. Itu udah ada doa. Mungkin kita kurang doanya, kita kurang mendoakan murid. Karena apa? Senakan-nakannya katanya itu yang terakhir itu, slide paling terakhir Kiai Maimun Suber. Siapa tahu murid yang nakal akan mengagis kita.
atau meraih tangan kita dari neraka ke surga. Nanti mungkin doa kita yang tak pernah mendoakan murid, mungkin itu. Saya teringat itu mana yang di Palem itu. Semuanya teori dari awal. Endingnya kayak gimana Suber, seorang waliullah. Doa yang penting. Doa. Jadi ini mungkin bukan hal yang baru lagi. Cuma kalau secara teori ini kebetulan yang buat bukan orang Islam. Itu pakai doa. Tapi gini, sekarang gini ya. Kalau kita lihat kenapa di lingkungan pondok, bagi yang sudah alumni pondok paham ya. Bedanya di pondok dengan SMK, bahkan ini negeri. Di pondok muridnya kok bisa tunduk patuh, ya kan? Tidak ada Pak, saya bisa Ya, jawab Pak, saya orang bahasa Pak. Itu kan 5 posisi kontrol. Doa itu bukan kontrol Pak, doa itu harapan. Jadi bukan kontrol, harapan yang dialihkan langsung pada yang Maha Esa. Jadi bukan kontrol kita. Sudah terpenuhi. Usaha sudah dilakukan, Baik ya, usaha yang sudah dilakukan ternyata mentok, ya sudah berdoa. Iya, betul juga. Betul. Jadi terima kasih ya. Ini banyak masukan. Mohon maaf saya guru baru, masih belajar JGP. Dan ini juga teorinya orang. Saya aslinya juga coba di sini. Udah manajer, mantau. Senior. Saya sering di posisi mana? 1, 2, 3, 4, 5 ini jarang saya juga. Karena apa? Balik asmara kan gitu. Ya, silakan Budi. Kacamatanya ketinggalan Budi. Maimon. Ada 5 posisi kontrol dan mungkin Pak Heri sudah paham, mungkin bisa dibuktikan dengan anak kelas 12 itu anak bagaimana cara mengontrol. Pada guru BK. Pada guru BK. Mas Arifan. Sakalantong. Baik ini permasalahan yang sudah lama dan ini mungkin butuh sentuhan-sentuhan bukan cuma dari 1-2 guru. Ini juga butuh kekompakan, ya kan? Memang secara teori, ini harus dipakai, ini tapi tidak bisa. Berarti gimana? Mungkin ada formula khusus dari Bapak Ibu. Ketika ada masukan, dan ketika ada masukan untuk mengubah anak itu, ayo kita bersama-sama duduk bareng, kita rembuk gimana enaknya. Jangan cuma dipasrahkan ke wali kelas, BK, ya kan? Kesiswaan, ya itu. Kasihan sampai hukum ini. Ini sepertinya anak-anak mau lulus tidak tega ini, saking dekatnya sama anak-anak. Kayak gini, maksud saya ini ya, kalau bisa kita semua ikut terlibat. Dan mohon maaf, ketika ada saran, tadi kan sudah dikatakan di awal, kita juga proses belajar. Pak Suji juga mengatakan, siapapun yang mengatakan kita dengarkan. Murid mengkritik aja kita terima, jangan kita marahi, apalagi saran dari teman, ya kan? Ya kan emosi yang didahulukan. Ya, karena kalau sudah emosi dulu biasanya macam kok ya, mare itu ya. Jadi ayo kita gimana solusinya? Kalau perlu, jadi gini ya, nggak usah merasa sungkan. Dari wali kelasnya mungkin kesulitan menghadapi siapa, ayo kita bantu sama-sama. Mungkin Bukom selaku BP, saya sendiri ya Pak, nggak mungkin kalau saya menyelesaikan sendiri. Ya kita siap bantu. Butuh tim penanganan siswa, kita siap bergerak. Ya. Yang kemarin mungkin Bukom masih ingat di Bondowoso ada tim perundungan. Ya, Bukom ikut. Di SMA 2. Udah, saya malah yang ikut. Oh iya ikut ya, saya dengan siapa waktu itu? Nah, jadi itu kalau memang pingin kita, coba kita buat tim seperti ini, mungkin kita tambahkan orang. Kesiswaan otomatis masuk sudah. Karena apa? Ketika ada anak yang bermasalah, itu jadi masalah kita semua. Jangan cuma 1-2 orang menyelesaikan. Bahayanya apa? Nih, mohon maaf ya Bukom misalkan bisa membantu anak itu. Akhirnya pada posisi mana? Posisi 3 kan? Karena posisi 3 itu ada jeleknya juga. Jeleknya apa? Ketika nanti misal ya Bukom lupa dan membantu anak itu, pasti ada rasa kecewa. Tapi kalau terlalu dibantu terus,
ketergantungan. Dan dewasa, ketika lulus, dikit-dikit konsultasi, Bu, saya kuliah di mana ya, Bu? Bu, saya kerja di mana? Bahkan sampai nikah, Bu, saya istrinya siapa ya, Bu? Nah, sampai seperti itu nanti. Jadi kita melatih mendewasakan anak, ayo kita bersama-sama. Ya. Jadi ini banyak yang nanti yang terlibat, bukan cuma guru BK, guru BPKN, agama yang sering-sering disebut, karakter anak. Justru malah di sini semua. Ya. Dan ketika ada permasalahan, mungkin biarpun itu cuma TU atau turmen, silakan, jangan dipendam sendiri dan jangan diselesaikan sendiri. Butuh sing lama kok. Disampaikan ke kita, ke guru-guru, atau mungkin langsung ke kesiswaan jangan mikir sendiri, ada tim, ya kan? Jadi kalau seperti itu nanti akan bisa selesai. Ya, mungkin paham dari 5 posisi guru ini, ya. Posisi orang tua bisa kita terapkan. Dan ini, tapi ini kalau kembali posisi ya, posisi yang paling nyaman ini terserah Bapak Ibu. Posisi gimana? Atau mungkin posisi bolak-balik kan dia juga. Posisi yang tasnya bobol. Ya, mohon maaf. Bukan apa. Kalau sudah hari Kamis malam Jumat ini kelihatan bingung Bapak Ibu. Ini pikirannya kayaknya di rumah ini. Bukan, ini apa lagi ini? Kenapa? Fikri bingung ya. Gak usah sungkan minta tolong solusinya gimana. Banyak pilihan. Mau ngikuti jejak saya boleh. Gak usah jauh-jauh, banyak pilihan adik kelas. Kan dia menang milih ya. Jadi guru tuh menang. Kenapa? Ya, itu tak hebat. Itu harus ilmu yang tinggi, ya kan? Baik, jadi kembali lagi ke budaya positif ya. Jadi istilah budaya positif itu kok ada budaya positif? Sekarang budaya itu apa yang dibuat oleh manusia, apa yang enak. Bahkan ada ilmu baru yang saya dapat, kelas impian. Siapa pada kelas impian? Ada lagi apa? Impianmu menjadi apa? Arwah cita-cita. Cuman bahasanya sekarang diperhalus. Ada lagi ya, keyakinan kelas ya, ya Pak Betul. Saya dulu kira apa keyakinan kelas? Wah, kesepakatan kelas. Tapi kesepakatan kelas ini tadi sempat dibahas sama Pak Betul. Jadi itu kalau sudah menjadi kesepakatan, akhirnya muncul jadi keyakinan dan diyakini, diamini oleh satu kelas. Makanya tadi di awal Nasar mengatakan sepakat ya, sepakat itu kesepakatannya dan itu kita yakini. Kembali lagi kalau secara teori itu memang harus sekarang jangan ada namanya aturan kelas, tapi diubah kesepakatan kelas. Saya kemarin sudah menerapkan, alhamdulillah. Cuma di TKR belum bisa. Belum, bingung saya masih. Harus pelan-pelan, ya. Kalau di TKR, belum bisa. PF2 alhamdulillah sudah. Nah, ada perubahan kan sedikit-sedikit kan ya. Kemarin kerjakan semua. Jus. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, contoh kemarin di DKV. Nah, di PF1 terlambat dan di sana konsekuensi atau sanksinya apa? Yang terlambat denda 1.000. Awalnya minta 10.000, saya yang ngelarang, jangan. Mendingan 1.000, satu kesalahan. Oh ya sudah Pak. Kan enak kalau misalkan dia contoh datang telat baju udah rapi 2.000 udah. Sudah tuh bang sama sembarang telur ya udah. Oh ya Pak nyaman Pak. Akhirnya mereka sepakat. Coba seperti itu. Di DKV kemarin ada anak tidak pakai sepatu, Pak kan harus rapi Pak, termasuk sepatu Pak itu udah pakai sepatu Pak, baju udah dimasuk 2 kali, DKV sepakat push up, terserah mereka kan, saya bukan yang nyuruh ya, temanmu seperti ini gimana, ayo Pak sepakatannya gimana, anak-anak yang rame, ayo ke depan, push up, berapa kesalahan? 2 Pak, ya 10 kali, termasuk yang denda tadi. Pak, uangnya dipegang siapa? Bendahara mana? Ini uangnya, ambil, catat, buat kas kelas. Telat 10 kali 10.000 lah. Akhirnya dia merasa, iya, jangan telat lagi. Kalau PF2 beda lagi, karena sudah kemarin terakhir. Tak kasih 3 miliar, sanksi fisik, ada denda, terus kemudian ada pernyataan. Kalau kelas 11 minta pernyataan. Ternyata PF2 minta, Pak, push up aja Pak. Iya, saya pakai. Segini denda Pak. Tak kasih tawaran. Gimana kalau ini pilihan? Ketika tidak punya uang,
pelepos abe. Ketika punya uang, majer boy. Oh iya Pak, sepakat Pak. Deal ya, sepakat. Iya sepakat. Jadi ini loh, suasana seperti ini yang dibangun di kelas. Tapi saya nggak ingin terlalu dekat sama anak-anak. Setelah saya membaca tadi tuh ya, posisi teman itu takut saya, benar. Dan memang saya sudah mengalami juga. Murid sini ada sempat dulu tuh manggil Mas ke saya. Mulai SMS cuman bilang masih cuman di KTV kan ya, Fik, hati-hati Fik. Saya pernah di posisi seperti itu Fik, agak lama di sini. Ya. Nah, gitu. Mau kebayang apa yang cerita akhir kan ya kan? Kenapa? Jadi hal-hal seperti itu mari kita bicarakan bersama. Memang gini ya, mungkin Bapak Ibu juga ada permasalahan ini di forum kita siap bantu. Di sini CGP-nya saya bertiga dan sudah ada GP sekarang sudah kakak pertama ini ya. Kalau dulu ada almarhum ya, jadi berdua, sekarang enggak sendirian ya, hebat nih. Maka enggak saya sungkan-sungkan, mungkin mau nanya apa silakan. Malu dengan Pak Nasi, tanya ke kita yang bertiga. Tapi mohon maaf, kita masih baru modul 1. Ini masih ilmunya nih di pucuk masih sedikit. Kalau Pak Nasi ini banyak nih. Tentu lah. Tapi Pak Nasi dari penampilan biarpun berilmu seperti biasa-biasa saja. Padahal ilmunya banyak Pak Nasi ini. Jadi yang memang pantas ya kalau Pak Nasi ini kulit dulu. Anda mohon maaf misalkan nanti butuh bantuan apa kita siap bantu. Ya. Dan lagi ini untuk CGP mungkin ada kegiatan selanjutnya, jangan bosan-bosannya. Dan nanti di akhir mungkin kita butuh refleksi ya. Apa kita kekurangannya? Bosan Pak, tak lebur Pak, korangan Pak. Sangona tanda Pak. Nah, nanti kita refleksi apa? Nah, Boleh bertanya? Iya. Katanya tadi bisa disebutkan di sini permasalahannya apa? Saya cuma minta satu, ketika waktunya sholat tolong semua guru itu mengobrol anak-anak. Biar tidak saya sendirian yang jalan memakai tongkat dari gerbang begini. Saya sekarang terapkan absen, alhamdulillah. Ya mungkin meskipun sholatnya akan absen, ya paling tidaklah ada usaha untuk berubah. Dan ketika sudah ada anak saudara di sana, minta tolong kesadarannya untuk menjadi imam. Kapan hari tidak ada guru jadi Hanif yang maju dengan sendirinya. Nama baru Pak? Nama barunya Pak? Cuma itu saja. Waktu sholat. Tangan untuk kualitasnya. Terus alhamdulillah bukan pamer ya, bukan karena siapa-siapa. Saya sudah menerapkan sholat duha bagi bapak ibu yang waktunya pagi. Diusahakan kalau bisa sholat duha monggo di masjid. Kalau saya sudah menerapkan waktu pagi saja, kalau waktu siang saya itu salah satu contoh budaya positif ya, budaya positif yang akan kita garap bersama. Dan Bukur sudah mengawali dengan dua tim juga ya, bagian agama mungkin sudah kolaborasi. Nah, nanti kita bersama-sama. Dan tapi untuk pelaksanaannya itu mungkin Bukur juga sudah pernah pada posisi yang kemana tadi dari 5 itu, karena ada aturan kan, karena adanya sanksi kan anak sholat. Gimana kalau kita nanti coba kita juga pendekatan person ya, bukan person ya, person individu ya, atau mungkin nanti di kelas katakan ayo sholat itu kesadaran, jangan karena di absen. Apapun itu absen itu saya sering kembali ke semuanya biar tahu yang dan mungkin nanti juga Bapak Ibu wali kelas bisa melaporkan ke orang tua wali murid. Karena orang tua wali murid senang kalau misalkan anak itu diperhatikan. Oh iya, ini datanya, ini anak saya sholat itu. Ada kebanggaan. Karena memang saya sendiri ya sebagai anak, saya ingat almarhum ibu pasti yang dibelah aja, itu sudah. Habis apa aja? Yang kedua, belangakan. Masih sudah ada rasa khawatir ya. Nah, jadi memang dua itu orang tua yang ditakutkan. Anak ketika di sekolah gimana? Sudah sholat dan nanti kita bersama-sama ini mohon nanti untuk jajaran para wakaf ditindaklanjuti ya. Nanti kalau yang kita siap, kita juga di kelas akan bukan menekan anak-anak,
menggugah, menggerakkan. Kalau bahasanya tuh bergerak, apa ya, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Bergerak-gerak atau digulian. Bergerak-gerak digulian kan sini ya. Maksa kok gitu ya, Makanya kita di sini tugasnya begitu. Iya. Mau tak bergerak, tak lebur Udin. Baik. Bagaimana? Mungkin ada refleksi? Lanjut. Lanjut. Mungkin ini sebelum dilanjutkan, kalau dilihat jadwalnya coffee break, enaknya gimana? Coffee break dulu atau lanjut? Materinya nanti lanjut bosen, atau mungkin sambil ngemil nggak masalah ya. Baik, ini di sini saya meneruskan materi dari rekan-rekan saya. Jadi di sini saya bagian materi hukuman dan penghargaan dan kebutuhan dasar manusia. Jadi hukuman itu seperti apa? Tapi sebelum itu mungkin di sini saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Setiawan ya. Jadi dari sekolah sebelah. Kalau dulu saya di sini sempat kenal dengan guru-guru senior, ada Pak Salam, Pak Dis, terus Pak Siono. Jadi kalau mungkin yang lain juga ada Bu Iva. Jadi tahun 2006 saya masuk ke Cermin dan bergabung di SMP ini cuma 1 bulan ini, karena waktu itu satu kepala sekolah saya masih Pak Tahir ya. Masuk ruangan ini pun saya kan pernah juga ya. Kalau ada sana dulu acara apa ya, kan saya tidak asing lagi. Jadi biarpun dekat, tapi saya jarang ke SMP, mungkin karena kesibukannya. Terus untuk alamat rumah saya di Bondowoso. Jadi dari dulu memang teman-teman nyarankan, kok tidak pindah ke Cermin? Saya tidak mau, karena memang saya asli dari Bondowoso. Pinginnya juga pindahnya di Bondowoso, tapi gagal terus. Sudah nyoba sampai 3 kali gagal. Baik, mungkin itu perkenalan dari saya. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sebetulnya sudah saya perbaiki katanya. Yang ada perkenalan, maksudnya di laptop itu, tidak masalah. Kita lanjut pakai yang ini. Jadi untuk materi saya hukuman dan penghargaan. Jadi kita harus bisa membedakan hukuman itu seperti apa. Kalau saya jelaskan nanti sepertinya saya kok menggurui, minteri ya mungkin kalau bahasanya. Dan di sini sama si CGP itu calon guru penggerak, belum lulus kita masih. Jadi ilmu saya tuh masih di ujung, baru dapat 2 bulan, dan kita masih di pertengahan ini kurang 4 bulan lagi. Jadi saya ingin berbagi karena ini memang tuntutan dari pemerintah, kita harus saling berbagi. Saya kebagian materi ini. Kalau kemarin saya di SMK kebetulan materinya posisi kontrol guru. Nah sekarang gantian, saya sekarang masalah hukuman. Nah hukuman ini yang sering kita temui di sekolah. Mungkin sebelum saya banyak jelaskan, ini ada kasus, dan kasus ini pernah kita pecahkan juga, bahkan kita sharing sesama CGP, satu kelompok berenam ini bahkan diadu dengan saling komentari dengan kelompok lain. Kebetulan kelompok satunya lagi dari rujukan. Ini kelompoknya guru-guru banyak ibu-ibunya. Jadi di sini ada kasus ya, kasusnya Pak Seno. Seperti apa kasusnya? Ini mungkin sering kita temui di sekolah kita. Ya ada untuk kemungkinan tingkat sekolah menengah, SMP, SMK, di SD pun ini sering kita temui.
Jadi ini mohon maaf, ini kalau di sini namanya IPA, mohon maaf ya Bu IPA, ini kebetulan bukan saya copy paste dari materinya. Iya, copy dahulu. Jadi kasusnya di sini, ini Pak Seno yang kurang benar. Mungkin silakan dipahami dulu, nanti saya minta tanggapannya dari Bapak Ibu. Kurang kelihatan ya hurufnya? Kelihatan ya? Jadi mungkin nanti saya minta pendapat atau jawaban dari perwakilan aja sudah. Kira-kira kenapa Pak Seno? Terus itu jenis apa, hukuman atau konsekuensi atau penghargaan? Gimana? Sudah cukup? Ada yang bisa mencoba memberi jawaban? Pak, saya tidak setuju Pak, saya tidak senang sama Pak Seno Pak. Orang mana Pak Seno Pak? Mungkin kalau saya juga kayak begini dulu kan ya. Tapi kita lihat juga mungkin kasus juga ya, anak itu sering melakukan kesalahan atau tidak. Tapi ini sepertinya keterlaluan karena ini perempuan yang melakukan ya. Mungkin dari siapa mungkin Pak Senior, Pak Salam, monggo. Saya kasusnya mirip Pak Seno saya. Tidak bisa menentang. Yang menentang teman saya yang keluar Pak Seno. Saya seperti Pak Seno akhirnya Pak. Mungkin ada yang lain. Sebelum nanti kita sharing bagaimana enaknya hukuman itu harusnya seperti apa. Dari Bu, monggo. Kalau saya jadi muridnya mudah-mudahan Pak Seno cepat pensiun. Bentar Mas Sis, dari Ibu siapa? Penting, monggo. Mungkin ada lagi, tadi sepertinya Pak Sis. Silakan Pak Sis. Oh, Pak Sis. Pak Sis dulu. Kalau menurut saya ini adalah ciri-ciri guru kuno seperti saya. Begini ya. Berarti betul apa namanya Pak Salam, Pak Dian itu betul perkataan saya itu seperti ini. Artinya kalau menurut pendapatnya Pak Nasar tadi memang 190 atau 180 berbeda jauh dengan. Jadi ini menurut saya ini sangat begitu. Terima kasih. Ada lagi? Asis bagaimana? Mungkin sama? Pada intinya ya sama. Jawabannya itu tergantung. Artinya ketika kita memberikan ketika kita melihat ada itu keliru atau salah, tentu ya secara umum untuk saya pribadi itu memberikan hukuman. Tujuannya apa? Supaya siswa itu belajar tanggung jawab. Rasanya saya memang pernah belajar teori seperti yang disampaikan oleh teman-teman guru juga, bahwa pembelajaran itu yang saat ini ke depan itu memang seperti itu. Artinya menyenangkan. Mulai saya belajar, alhamdulillah senang. Hanya saja ini pada dasarnya saja, teman-teman. Hukuman itu ibarat itu orang
Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Najar, saya juga senang ketika masih kecil dulu itu kan tidak tahu kan ya, sering dihukum oleh beliau Pak Salam misalnya, di apalah pokoknya, beliau saya senang. Cuma akhirnya saya bisa seperti ini, berdiri di sini seperti ini. Jadi sekali lagi ya tergantung kasusnya. Kalau seperti itu ya bisa saja nanti orang mengatakan tidak senang atau tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno, bisa juga setuju. Itu saja. Baik, terima kasih. Tidak ada jawaban yang salah. Kita di sini sesama pendidik. Mungkin juga di sini Bapak Ibu bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Heri juga seperti ini. Ini ada murid saya. Ini Pak Nasar ini dulu murid saya. Saya dulu ketika ngajar angkatan pertama, angkatan yang luar biasa di SMK. Mungkin Pak Salam ini juga sudah tahu. Banyak bukan dari SMP sini, tapi dari Aket. Dan itu usianya sudah 20 tahun ke atas. Dan itu yang masuk, kalau bahasanya sini kardi sudah, nggak bisa diatur sudah. Sampai namanya kursi plastik ini kelas saya banting dulu. Ini ada saksinya. Saking emosinya. Dan ketika saya sampai ke sana, akhirnya saya telah mengatakan sampai ke situ, ada TN itu di kursi ini. Ternyata tidak. Kepala sekolah juga mendengar. Ternyata setelah adanya kejadian seperti itu, ada perubahan. Efeknya apa? Karena angkatan pertama, ke adik kelasnya itu cerita sudah. Macam-macam di Pak Heri. Nah, gitu sudah. Tapi cuma di awal. Ya. Jadi saya sendiri juga pada posisi ini sering. Ya. Namanya mahasiswa saya keluarkan dari kelas itu sering. Dan lagi tidak perempuan. Bukan cuma di SMK nih. Saya sempat nyambar di SMA 2 Bondowoso tahun 2013 sampai 2017, 4 tahun di sana. Berapa anak yang saya keluarkan? Dan saya sempat juga ditegur oleh kurikulum. Pak, kok seperti itu, Pak? Itu metode saya. Loh, waktu itu masih K13, ya, kan bebas kita ya. Ternyata apa? Ada perubahan. Benar katanya Pak Sis. Setelah anak itu saya beri hukuman, dia besoknya berubah. Dan alhamdulillah sekarang jadi guru di SMK 1 Bondowoso. Dan itu ketemu saya, Pak, ingat saya Pak, pakai masker. Ya tak tahu saya, masih bukan. Masa kok kamu jadi guru sini? Iya Pak. Kok masih ingat sama saya? Iya Pak, dulu pernah dikeluarkan Pak dari kelas. Ternyata itu mau motivasi dia. Sabar sekarang. Posisimu sekarang jadi guru. Gimana? Iya Pak. Kalau ada murid itu yang ngomong sendiri, kita tidak didengarkan. Itu nggak enak Pak. Ternyata ya harus ada korban memang. 1, 2. Benar kata Pak Sih. Kita lihat kasusnya. Kalau pemasaran teori di CGB, bahkan di kurikulum merdeka, kita harus membuat gimana sekolah yang menyenangkan, kelas yang menyenangkan. Tapi kembali lagi, dia dulu kasusnya parah atau tidak, ya, dan dia sering mengulangi atau tidak. Nanti butuh penanganan khusus. Bedanya kalau misalkan anak yang rajin, terus kemudian, contoh dia terlambat juga, dia pasti akan merasa bersalah, datang, salin, ya, maaf Pak, saya terlambat, dia sudah merasa salah. Tapi kalau anaknya sudah nakal, biasa bolos, kita panggil, lari, kabur dan sebagainya, ini sudah parah. Dan itu sudah bukan pasien kita lagi, pasien bersama lagi bukan. Jadi harus melibatkan wali kelas, BK, kesiswaan semua itu, dan semua guru. Di tempat kami, di SMK banyak, ya mungkin alumni dari SMP 1. Saya ini kan sudah sampai pakai bahasa halus sudah sering. Kamu tidak malu dengan guru-guru di SMP. Ternyata tidak berubah karena terpengaruh. Baik, ini kembali lagi ke masalah hukuman ya. Hukuman itu kalau di dalam suatu negara, kebetulan saya ngajar BPKN. Jadi kalau di BPKN kan ada yang dibicarakan masalah hukum pidana, bukan contoh hukum pidana. Hukum pidana di dalam KUHP itu dijelaskan hukuman itu bermacam-macam. Ada hukuman penjara, kurungan, hukuman seumur hidup, hukuman mati, hukuman denda. Jadi hukuman-hukuman itu tujuannya apa? Untuk membuat jerah. Apabila tidak dilakukan hukuman, akan diulang lagi. Sekarang pemerintah bagaimana? Kalau sampai membuat hukuman mati, dilihat kasusnya.
berencana. Yang dibunuh satu keluarga. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan Sumanto, orang hebat, makan mayat, ya, katanya biar kuat, dan itu makan bukan cuma satu dihabiskan, incil makannya, telinganya dulu, apanya dulu, biar kuat katanya. Dan itu dimakan sampai berapa hari? Ini orang aneh. Itu misalkan tidak diberi hukuman mati, bagaimana? Atau hukuman seumur hidup? Orang takut, maka perlu adanya hukuman. Maka seperti kita jangan langsung mengkondisi hukuman berarti tidak boleh. Nah, hukuman itu ada tujuan untuk mengubah seseorang agar lebih bagus lagi. Yang paling parah, yang paling kasihan, dinas sosial. Kalau pencuri jelas itu urusannya polisi. Sekarang urusannya dinas sosial yang apa? Anak jalanan, pengemis, minta di lampu merah, ya kan? Bahkan ada sindikatnya. Nah ini hukumannya apa? Sulit kan? Yang ada cuma pembinaan, terus kemudian diadakan pembekalan latihan, terus kemudian kerjasama dengan BLK, latihan kerja. Kemudian dibebaskan lagi, ngemis lagi, karena merasa enak. Jadi sebenarnya sanksi itu bertahap atau hukuman itu disesuaikan dengan kasusnya. Bagaimana lanjut? Ini sepertinya banyak yang ngantuk. Ya. Saya bingung ya kan. Kalau di sekolah saya sendiri kemarin saya nggak kena 11 karena maklum ya kalau di sekolah sendiri tuh enak guyonannya apa campur-campur Madura, cuman ya itu di sana yang kemarin sempat ramai itu yang masalah terong itu tidak ramai sana. Kalau sudah ada terong, wortel kemarin setiap bahas balik gitu. Kalau di sini saya tidak berani, mohon maaf. Takutnya ada yang nggak sejalan. Gini. Nah, hukuman. Jadi saya merangkum dari yang Pak Deno. Jadi di sini, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi maksudnya seperti ini. Misalkan kaget, ya kan? Atau mungkin anak itu contoh kabur, lompat pagar, kita spontan, langsung kadang memberikan hukuman. Karena itu sudah melanggar. Kalau tadi bahasanya Bu Siti ada kesepakatan kelas. Mungkin ada lagi anak kadang izin mau ke belakang, nggak balik. Atau ketika kita ngajar tulis di papan, kabur, banyak itu. Dari zaman saya masih sekolah tuh banyak sudah. Saya juga kadang ikut. Bukan apa, kompak marah keluar karena rasa kompaknya, lalu tak kompak akhirnya saya ikut keluar. Dan tadi katanya Pak Korwas ya, kebersamaan. Bersama adalah pasti baik. Daripada kita beda sendiri, akhirnya saya ikut. Tapi memang kalau tidak ada nakal-nakalnya itu tidak ada cerita, benar. Ya, jadi kalau misalkan kita tidak pernah nakal, ngajar ya lurus-lurus saja. Kita ada banyak contoh. Jadi ketika kita pernah nakal, kita jadi guru, tidak usah jauh-jauh sudah contohnya, kita sendiri. Saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah ini jeleknya hukuman. Kalau yang disampaikan Bu Siti tadi ada kesepakatan. Jadi ini tak tolong nanti Bapak Ibu mungkin belum mengawali. Saya sendiri juga baru mengawali bulan kemarin. Bulan kemarin. Bulan ini ya, Januari ini. Jadi saya kemarin masih pakai K13. Masuk ke Januari semester baru saya coba kesepakatan kelas. Ternyata enak. Enaknya apa? Ketika ada yang melanggar, ini ada murid saya di belakang ini. Saya kemarin juga buat kesepakatan di kelas mereka ini. Mereka sendiri yang buat. Baju tidak dimasukkan, apa sanksinya? Mereka itu. Sanksinya, ayo terserah. Jangan terlalu berat sanksinya. Apa saja Pak? Bisa fisik, denda, atau surat pernyataan. 3 itu sudah dipilih. Ternyata bervariasi dari masing-masing kelas. Ada yang minta fisik. Terus apa? Second Pak, aku matiaran orang dari diri. Saran, jangan terlalu banyak. Jawab 5 saja. 5 untuk satu kasus. Kalau terlambat bisa 5 kali. Misalkan anak itu sudah melanggar 3, 15 sudah terlambat, bajunya tidak dimasukkan, tidak pakai sepatu, karena sudah 15. Jadi tergantung kesepakatan. Di kelas yang lain ada yang minta kelipatan. Sekarang melanggar, usaha cuma 5. Minggu depan dia melanggar lagi. 2 kali lipat jadi 10 berlipat. Ada yang minta denda, Pak denda Pak, terserah. Second 1000 Pak, larang gelung. 10 Pak, jangan 1000. Kok murah Pak? 1000 satu kasus.
Oh ya Pak, sepakat Pak, enak kan? Misalkan dia melanggar 3.000 sudah, melanggar 1.000. Pak, gimana kalau ada pilihan Pak? Pilihannya apa? Bisa bayar denda atau bisik Pak? Kalau sudah siap tidak punya uang biasanya Pak, saya berani usaha apa? Ya terserah. Akan satu kelas, sepakat Pak, saya foto. Jadi seperti yang dilakukan Bu Siti, enak ya. Kemarin saya ngajar, masuk kelas, tapi sudah, Pak ini Pak bajunya sudah dimasukkan Pak, bukan saya gitu. Ayo konsekuensinya apa? Ayo depan, tapi sendiri sudah diatur sama temannya. Yang terlambat ada yang kelas lain, Pak ini Pak denda Pak, bayar. Berapa sepakatnya? 1.000, taruh di meja. Nah, saksikan teman-temannya berdarah selangit, masukkan uang kas. Gimana? Iya sudah Pak, maaf Pak terlambat. Akhirnya ada perubahan. Jadi bedanya hukuman dengan kesepakatan jadi sana. Kalau hukuman itu satu arah dari kita. Tapi kalau kesepakatan yang disampaikan Bu Siti itu enak ke kita. Saya coba sudah kemarin berapa kelas. Tapi ada kelas yang tidak saya terapkan. Kelas apa? Kelas TKR. Mohon maaf ya bukan kartu ya. Betul salah itu. Mungkin ada alumni dari sini juga dan kumpul di sana ketemu sama anak sipil lain dan dari MTS lain pun parah. 12 saya dapat kesepakatan juga kelas 11 TKR juga parah dan ngasep sudah bener. Jadi harus dihukum. Kalau sudah terlambat jelas-jelas saya ngajar datang 1 anak dapat 5 menit datang lagi hitung yang telat 8 anak. Jadi kalau kesepakatan kan habis nanti akhirnya itu kondisional saya pakai hukuman. Kayak tadi kan saya kata hukuman itu kita lihat kasusnya. Kalau bisa sama seperti siapa yang melakukan. Kalau yang melakukan itu dia sadar, bisa diajak ngomong, itu enak. Khawatirnya apa? Anak itu sudah nakal, dikasih tahu, tidak ngerti, terus kemudian besoknya malah bolos. Parah ini sudah. Bahkan ancamannya digelolokan ambowe Pak. Bahkan sampai dijemput rumahnya jawabannya seperti itu. Kalau yang itu terjadi, digelolokan ambowe Pak. Kita kan merasa kasihan. Sudah posisi sudah di kelas 2 atau kelas 11. Bahkan ada yang sudah kelas 12 mau ujian besok ada juga mengancam seperti itu. Saya tidak mau ikut Pak. Biar saja. Ini kan kita bingung. Posisi serba salah dulu. Dan bahasa yang seperti itu bahasa ancaman yang dilakukan oleh murid. Orang tua ikut-ikut atau bingung kita. Tapi ya gini kita ngalahin. Kita berlaku jangan seperti api, kita seperti air. Ini seperti becair, macam lemas. Maksudnya gimana? Kita giring. Giring gimana menyadarkan mereka? Ayo sekolah, eman. Ayo Bu, masalahnya di apa? Orang tuanya kita sadarkan. Selesai, ayo sekolah. Satu besok. Kalau besok kamu sekolah, enggak, kasusmu hilang sudah. Yang penting kamu rajin. Tapi kadang jurus itu bisa, kadang tidak. Tapi semua cara harus kita coba untuk menghadapi murid. Ini kemudian ada hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu kadang-kadang ada cuma ini ya, dibentak atau mungkin kadang diancam itu kadang. Awas ya kalau kamu terlambat lagi itu disebutkan ancaman. Kalau anak perempuan itu bukan cuma masuk ke telinga, langsung turun ke hati. Kalau laki tidak masuk, keluar boleh. Ya, bagian laki biasanya tidak didengarkan. Makanya kita lihat murid yang mana yang kita hadapi. Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Konsekuensi ini bahasanya lebih halus. Jadi ketika kita sudah melakukan kesepakatan kelas tadi dengan positif, ketika ada yang melanggar dari kesepakatan itu, silakan. Gimana kelas? Konsekuensinya apa ini? Langsung. Inisiatif anak-anak. Kadang ketua kelas atau temannya yang rajin. Iya Pak, ini terlambat Pak. Enak ini datang terlambat. Saya dari tadi sini. Nah, ayo konsekuensinya apa? Ini konsekuensi sudah berencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi ini maksudnya jangka waktu pendek. Rasa bersalah cuma sekarang, tapi kan akhirnya apa? Dia akan berusaha untuk berubah, akan berjanji pada dirinya sendiri.
Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi konsekuensi ini dari data, atau misalkan anak itu sering terlambat. Tinggal kita ingatkan, kamu sudah terlambat 2 kali. Ini ada datanya, ini ada aksennya. Konsekuensi. Jadi lebih halus. Bukan serta-merta ada anak datang lambat, buat poder, zaman dulu. Sekarang tidak boleh. Bahkan sekarang bentak pun tidak boleh. Ini ada kasus di mana sempat ini kejadian di daerah Tuban. Teman ini gimana ceritanya ya? Teman istri saya, suaminya teman istri saya. Jadi guru di Tuban. Nah, di sana ini didatangi LSM. Gak tahu nih LSM-nya mungkin dari kesempatan. Katanya apa? Guru mukul murid. Padahal ngajak masuk. Ayo deh, masuk deh. Coba dipukul sini. Ayo masuk. Ternyata dilaporkan ke LSM. Datang LSM. Akhirnya LSM makan. Yang kena sekitar 2 orang atau 3 orang. Masing-masing suruh bayar 1 juta. Tahu nih, Dewan Pendidikan kok diam saja daerah Tuban. Akhirnya apa? Membawa dan dampak negatif bagi guru tersebut. Yang dulunya tuh ceria, ngajar tuh enak, dan dia memang berolahraga. Akhirnya kan habis ngajar ke ruangan, tidak pernah guyon sama anak-anak sih. Ternyata nggak tahu ini kasusnya selesai atau belum. Jadi kalau sudah sampai ke masyarakat atau LSM kan memang ada yang abal-abal karena memanfaatkan kesempatan. Jadi kita tidak usah takut, hubungi Dewan Pendidikan atau mungkin bisa kerjasama dengan Polsek ya masalah. Asalkan kita punya data yang kuat, benar ini. Jadi kita dilindungi. Kalau di Bondowoso alhamdulillah aman mungkin masih. Ya, jadi kita dilindungi oleh kemarin itu sempat ada kesepakatan. Saya sempat juga diundang datang di SMA 2 Bondowoso masalah perundungan. Tidak tahu dari SMP datang juga atau tidak. Kerjasama dengan ini yang inisiatif dari Dinas Sosial masalah perundungan, bully. Jadi Dinas Sosial bekerjasama dengan cabang dinas. Oh iya benar. Oke, setara SMA ya, SMA SMK. Jadi dibuat satu satgas. Jadi satgas perundungan ketika ada anak yang dibully itu harus kita tangani, kita laporkan. Minta tolong siapa? Dinas Sosial siap menampung. Jadi bukan kita selesaikan sendiri. Nah. Baik lanjut. Di sini ada kasus lagi. Bu Anas, guru SD kelas 2. Ini masalahnya apa? Mungkin silakan dibaca dulu. Kalau saya bacakan semua mungkin bingung ya. Jadi saya bacakan intinya saja tidak. Bu Anas guru kelas 2 SD. Dibacakan? Jangan. Kalau dibacakan. Ya, ini ada pertanyaan tematik ya. Kasus. Memang kita harus sering dari kasus. Ibu Anas guru SD kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berutak masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Ibu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Ibu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi di depan itu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat, Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Di intinya, nah ini, kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri
antri sebelum masuk kelas. Terus yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan bintang? Pakai reward, pakai hadiah, bintang. Tidak tahu bintangnya itu harganya berapa. Ini kan model TK sepertinya ya. Kalau bintang ini. Kalau untuk anak SMP, ya bukan apa bintang Pak. Jual apa aja Pak. Jadi kira-kira apa? Ada kita sharing, sama-sama belajar. Mohon maaf sama si junior ya kalau di tataran guru penggerak. Belum lulus kan tadi. Kalau sudah lulus mungkin bobot agaya sudah. Tapi ini sih sama sih dalam pendidikan ya. Kalau tentara itu masih baru masuk bagian siap-siap kan ya Pak. Ya, digundul ini masih. Kira-kira bagaimana kasusnya ini? Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Karena apa? Ibu, Bapak gimana? Alah, monggo. Terima kasih. Ini hanya pengalaman. Cuma kalau kasus di depan ini memang belum pernah kita lakukan. Pernah saya bikin di SD. Saya dulu TK dan kalau di TK mungkin, kalau di SD saya kira juga mungkin semua pasti. Cuma saya ini hanya pengalaman yang saya lakukan di sekolah. Saya hanya memberikan pengertian pada anak-anak. Satu, anak-anak saya minta sebelum saya masuk kamu sudah dalam kelas. Itu saya lakukan. Dan ini sampai sekarang. Saksinya, berarti yang tidak masuk atau keduluan saya dapatkan saksi. Cuma saksinya sebelum bukan seperti musim ini masalah sebenarnya kalau sebenarnya mudah jadi guru penggerak. Kalau saya jadi guru penggerak itu tetap berpimpinan. Jadi saya katakan gitu, anak saya bersaksi. Mungkin saya suruh berdiri di depan. Ini hanya ucapan, Pak. Hanya ucapan mendetak. Tapi alhamdulillah ketika saya masuk, mohon maaf aku berebut masuk sudah tanpa antri. Maksud saya setelah anak-anak baru saya tanya. Nah kalau seperti ini kan jadi kamu sendiri ya. Itu hanya teknik saja, saya kira kreativitas dulu begitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain ingin berbagi pengalaman atau menanggapi ini. Ya, silakan Pak Lulus. Terima kasih. Kalau saya dari sisi pinjas Pak ya, mungkin memang teman-teman termasuk saya juga mungkin masih ada apa ya namanya event ya, artinya dari materi teman-teman kita masih berusaha untuk mengevent. Beritanya bagaimana? Suatu hal yang baru dengan apa yang kita lakukan seperti biasanya itu tidak cocok dengan kenyataannya. Makanya kita masih belum bisa menerima secara tulus hati. Makanya beberapa hal yang disampaikan teman-teman itu kesannya berbeda. Nah, sedikit pengalaman ada sampaikan itu kait dengan pinjas. Memang sulit Pak ya. Melaksanakan sesuatu yang baru yang biasanya kita menghukum dan lain-lain, tapi berusaha untuk harus lah ini apa konsekuensinya. Kalau di PJS itu ada Pak, saya kesepakatan dengan anak-anak. Biasanya kalau PJS itu kan terkenalnya itu biasanya kan gurunya ngecum sebelum biasanya berdiri tegak teriak-teriak pasti siswanya lari. Kalau enggak bunyi siswanya gudu gitu kan. Ada beberapa masukan yang saya juga Pak Tulus dulu ada guru PJS di sini sebelum Pak Tulus itu kalau sudah berdiri apa ya bahasa Indonesia ya bersilang tangan itu siswa sudah lari Pak, sudah siap di tempat. Atau kalau tidak menggunakan penunjuk itu anak-anak pasti sudah lari di tempat yang disediakan atau disepakati. Nah, saya memang berusaha untuk merubah itu. Akhirnya saya bikin kesepakatan dengan anak-anak karena kita PJS belajar. Saya potong waktu 10 menit di awal untuk dari pagi, 10 menit akhir di jam itu untuk dari pagi. Jadi 10 menit pertama itu saya biarkan saja. Tapi memang
memang sulit Pak ya, karena memang merubah kebiasaan anak-anak, tapi bisa insya Allah. Saya biasakan diri itu memang tidak langsung berubah. Ada satu dua anak yang memang sudah paham sekali dan dipakai 10 menit sudah itu siap. Tapi yang kembali lagi, mungkin yang siap itu hanya 5 orang, yang tidak itu mungkin ya lebih banyak. Ya tetap dengan nada yang agak tinggi juga, tapi bukan membentak Pak ya. Ayo anak-anak, sedikit lagi 5 menit lagi, mungkin itu Pak caranya. Oh mungkin 5 menit lagi Pak Guru atau Ibu Guru akan masuk kelas. Oh sudah siap atau belum? Mungkin begitu nih Pak. Kalau dari saya. Baik, terima kasih. Jadi masing-masing guru punya style masing-masing untuk mengendalikan siswa. Ya. Pakai disiplin bagus. Ya. Misalkan kita bertukar peran. Contoh, saya seperti Pak Salam, tidak cocok saya. Ya, atau mungkin Pak Salam bertukar peran dengan Pak Tulus, nggak cocok. Makanya kita style kita apa? Tapi tujuan pemerintah kembali lagi gini. Di kurikulum Merdeka itu kan apa ya? Memanusiakan manusia. Yang kita hadapi itu manusia. Bedanya kita dengan dokter, kalau dokter pakai obat, kita memperbaiki mental mereka. Ya, kebiasaan-kebiasaan mereka, karakter mereka kita perbaiki. Ini lebih berat daripada dokter. Kalau dokter ngasih resep sembuh, tidak kira balik pasiennya, lupa sudah. Tapi ketika murid kita sukses, apa yang terjadi? Sampai tua, sampai punya anak, ketemu kita nanti, Pak, terima kasih Pak. Dan itu yang berkesan. Bedanya dokter dengan sama-sama mulia. Baik, terima kasih. Ini mungkin kalau saya lanjutkan nanti terlalu lama ya. Saya percepat ya. Dihukum oleh penghargaan. Ini mungkin agak bingung. Seperti apa sih? Penghargaan itu ternyata, saya dapat teorinya. Penghargaan itu tentunya menghukum, katanya. Awalnya saya juga seperti kata Pak Tulus, tidak bisa terima. Kalau saya basicnya sama seperti Pak Salam, biasa disiplin. Berat menerimanya. Ditampilkan, jadi dihukum oleh penghargaan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Seperti apa? Ketika anak mendapatkan penghargaan, mereka senang. Tapi yang tidak dapat, mereka apa? Merasa, saya dapat. Jadi jangka panjangnya seperti itu. Jadi sifat kompetisi itu kadang tiap anak beda. Ada yang tambah bersemangat, ada yang malah down, patah semangat, ada yang ngambul. Jadi kenapa? Nah, ada yang seperti itu sudah. Ayo cepat dikumpulkan, dikelpak ke lari Pak. Ada murid kita seperti itu. Ayo cepat-cepat lari sudah ber. Nah, apa? Kadung terlambat. Ada, iya kan? Makanya, benar. Mana sengaja rata-rata. Sengaja bikin cari perhatian, biar dipanggil, biar baris di depan. Ada kan seperti itu. Kalau sudah dipanggil di depan malah caper, ketawa-ketawa di depan banyak. Kita lanjutkan di sini. Penghargaan itu dikatakan tidak efektif karena apa? Hanya bersifat sesaat. Ketika dapat difoto, dapat hadiah dibawa pulang dipajang, selesai sudah. Karena apa? Dia termotivasi cuma karena dapat piala itu. Tidak ada motivasi lain. Kemudian penghargaan berusaha hubungan. Nah ini hampir sama seperti yang pertama. Berusaha hubungan seperti apa? Anak yang pintar dengan yang tidak pintar. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada kelas unggulan. Sekarang dihapus, tidak ada sudah kelas unggulan. Zaman saya dulu ada, dan saya sudah saksi sudah. Awalnya dulu saya senang ketika SMA masuk kelas 1A. Full sudah. Nah, banyak teman-teman saya, banyak yang pintar juga enak. Ya, jadi ketika nanti kerja kelompok gampang. Ternyata saya dipindah ke kelas 1B. Ternyata apa? Di kelas 1A itu dibuat kelas unggulan. Yang pintar-pintar kumpul. Mulai terjadi sudah tidak enak. Masuk ke naik kelas 11 atau kelas 2. Ada kelas IPA 1. Kebetulan saya IPS, lebih sederhana tadi. Tuh, jadi tidak sih masih kelas 2B, kelas 12-nya atau kelas 3-nya. Saya ke IPS, teman saya yang IPA. Akhirnya apa? Ketika sudah lulus, apa yang terjadi? Sampai reuni kemarin, beberapa tahun kemarin, seolah-olah kelas unggulan ini masih pelopornya. Reuni ngumpul dengan temannya sendiri. Saya dulu dengan teman saya itu dari SD, SMP. Cuman karena dia di SMA itu sudah masuk kelas unggulan, ketemu saya cuma,
Ya di mana sekarang? Di SMK. Oh ya, ditinggal. Gimana perasaannya? Memang teman saya jadi dokter, dia jadi dosen di IPB, sering Australia. Tapi sombongnya itu lah akhirnya. Nah, maksudnya kan ke arah sana, berusaha hubungan. Karena apa? Dia merasa lebih dari saya, lebih pintar memang. Ya saya akui memang. Tapi sempat pernah saya sekat dulu. Kamu kan, kayak kamu bisa jadi guru, kamu dulu nakal, kamu dulu IPS. Nah gini kan, dia sudah. Saya nakal tapi saya mau berbagi ilmu. Daripada kamu pintar, tapi ilmu kamu tidak bagi-bagikan, disimpan sendiri. Saya balik seperti itu, merah langsung mukanya. Ya kan benar ya? Mungkin di sini bukan Bapak Ibu merasakan kan? Ya, ada yang lebih pintar dari kita, tapi tidak mau jadi guru. Di mana-mana itu sering terjadi. Karena itu, padahal kalau di negara lain, katanya zamannya K13, Finlandia, guru itu hebat, bayarannya paling besar, udah luar biasa di sana, dihargai. Dan di sana yang pintar berlomba-lomba ingin jadi guru, dan seperti kita di Indonesia, apes tidak nemu kerjaan lain, jadi guru. Nah ya kan, benar-benar kan ya. Teman-teman kita yang pintar, pejabat sudah. Ya, kita lanjutkan lagi. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, dan yang benar bagaimana? Harus ada yang terakhir itu, motivasi dari dalam diri, ada intrinsi. Baik, ini mungkin bedanya tadi ada hukuman, penghargaan. Jadi penghargaan itu jangan berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak bagus. Akhirnya muncul apa? Kalau dia sering dapat juara, ya terjadi akhirnya anak itu akan sombong. Dan itu akan sampai sekarang berusaha hubungan. Saya sendiri, ketika saya diundang reuni, malas mau datang. Pasti diremehkan. Kan cuma guru, pasti gitu. Teman saya banyak sukses. Baik, mungkin lanjut. Jadi yang selanjutnya ini konsep 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Dasar dalam Ethos teori. Ini ada 5 teori, nanti akan dijelaskan oleh Bu Surya. Tapi mungkin sebelum ini saya minta di sini mungkin Bapak Ibu, ini mohon maaf kalau saya tidak ada medianya ya. Jadi tidak ada media, saya inginkan nanti coba ibu-ibu kumpul, ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, biar enak. Kalau bapak-bapak sama ibu nanti kan mungkin beda murid, atau mungkin tetap dah gini dah, tidak usah jauh-jauh dengan samping kanan kirinya. Yang ada hubungannya nanti akan saya jelaskan dengan 5 kebutuhan ini. Saya sediakan waktu 2 menit. Silahkan, tangannya mau bergerak, mungkin mulut mungkin sambil berbicara, enaknya gimana, dengan teman itu gimana di samping kanan kiri Bapak Ibu. Untuk mendapatkan 5 kebutuhan itu, tidak harus selesai 5. Ya, satu aja. Mungkin aja dengan siapa bisa pilih aja. Yang sekiranya menyamankan. Kasih sayang dan cinta. Kalau bertahan hidup sudah ada konsumsi bertahan hidup. Penguasaan, kesenangan, kebebasan, sudah ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, memang kalau teori banyak, kalau yang Abraham itu beda lagi, yang ada aktualisasi diri. Yang kita dapatkan ini, jadi yang lagi banyak. Jadi ada penguasaan, kesenangan. Nanti dijelaskan sama Bu Surya. Gimana? Cukup 1 menit 2 menit? Bingung? Bingung. Atau mungkin langsung kayak gini kan? Maksud saya gini. Ini nanti bisa diterapkan Bapak Ibu di kelas. Ya. Kalau di sini saya tidak enak nih karena saya beda instansi ya. Kalau satu instansi guyon saya lebih dari ini sudah. Sarang mungkin malah campur-campur Madura kalau saya ngomong. Tujuan saya apa? Di sini ya. Kenapa tadi? Boleh menggunakan suara, kata-kata, bunyi tangan. Karena apa? Ada kasih sayang, rasa diterima, ada kesenangan. Contoh seperti apa? Salaman, itu sudah ada kontak fisik. Sekarang saya tahu ketika saya kuliah dan saya coba praktekkan sampai sekarang. Bertamu, Assalamualaikum. Ketemu Pak Haji, ketemu Pak Kiai, apalagi Pak Kiai, salim tangan. Itu sudah beda rasanya. Ketika kita juga mau marah ke murid kita langsung datang, Assalamualaikum Pak, tangan ditarik dan jadi marah. Ya.
Ya kan? Karena apa? Kita anak itu merasa ada apa ya? Kasih sayang, kita diterima. Ada kontak. Ketika sudah mulai COVID, saya bingung. Karena nggak boleh salaman. Terus kemudian katanya kalau tidak salaman bisa senyuman. Gimana mau kelihatan senyumnya kalau pakai masker ketika COVID? Tapi ya pakai suara. Terus kemudian tujuan saya tadi kenapa? Kalau misalkan dengan teman, misalkan ingin enaknya, nanti bisa coba di kelas ya. Ketika jam siang, anak ingin bergerak, bisa satu kelompok berdiri. Kalau mungkin bahasa Madura pijit-pijitan, cepet-cepetan gitu kan. Aduh sana pijit punggung, ya kan, sambil bercerita. Dan itu teori lama yang bisa dilakukan oleh sama mbak-mbak yang ada di rumah, kadang nyelek, nyari obat, ya kan, sambil curhat. Akhirnya apa? Ada kebutuhan yang tersampaikan, kan? Minimal curhat. Masuk sana nanti ke sana. Tapi kita berhubung waktu, kita bisa praktekkan. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas. Anak harus petunjuk sudah. Kalian boleh berdiri, boleh duduk, boleh ada pada depan, boleh sambil ngomong, boleh tangan. Gimana biar temanmu senang. Terjemahkan sendiri. Pasti nanti kalau anak ngerti langsung, oh kan cepet-cepetan ada. Atau mungkin kasih petunjuk dulu dah Bapak. Kasih pilihan. Yang mau pijit-pijitan boleh, curhat boleh. Karena apa? Kadang kita ya, saya sendiri jujur ya kan. Saya satu instansi dengan Pak Nasir. Belum tentu saya pernah salaman atau pas pijit-pijitan, dan pernah. Itu mungkin akrab lagi. Itu mungkin ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Surya. Mungkin untuk waktu dapat banyak terima kasih, terutama untuk Bu Kepala Sekolah sudah memberi waktu kami untuk berbagi ilmu, biarpun cuma sedikit ya. Mohon maaf, ilmu kami masih sedikit, kita sharing-sharing. Mungkin di sini ada nanti yang ingin butuh sharing apa, file-file apa, kita siap memberikan. Ya, kita harus masukkan. Jadi nanti kita ada berkelanjutannya. Dan lagi ada pesan ini dari SMK. SMK sebentar lagi buka pendaftaran. Nah, tidak usah jauh-jauh, pagar tinggal dibuka. Ada pagarnya, tinggal buka kuncinya ya. Nanti di sana ada jurusan baru. Nanti ada tim sosialisasi yang akan nyampe ke SMP. Mohon maaf, saya bukan bagian humas. Kalau dulu pernah saya di humas, sekarang sudah pensiun. Gara-gara CGP, jadi biar fokus ke CGP-nya. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau kita ada kekurangan, banyak tutur kata yang salah. Saya akhiri, sampai warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini calon guru penggerak. Mungkin masih bertanya-tanya apa itu guru penggerak. Ada slogan untuk guru penggerak: tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi ada tiga suku kata tadi. Tergerak. Jadi maksudnya tergerak ini hati kita dulu ada perubahan, ada keinginan untuk perubahan dulu. Ketika sudah tergerak, kita nanti akan melangkah atau bergerak. Ketika kita sudah menguasai itu, baru kita menggerakkan. Kita sudah mengalami ilmu-ilmu seperti itu. Awalnya saya sendiri daftar itu dulu juga karena terpaksa. Mungkin tidak enak ya, wah kok terpaksa? Iya. Saya awalnya juga tidak tertarik. Karena apa? Saya merasa nyaman dengan cara saya mengajar. Ini alhamdulillah di sini ternyata ada alumni SMK murid saya. Saya dulu kalau mengajar itu ya pakai cara lama, keras kalau saya dulu. Tapi setelah saya mengikuti JGP, alhamdulillah ada perubahan. Baik, mungkin sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Kalau di foto ini saya, ini Heri Setiawan, saya guru di SMK Cermin, asli Bondowoso. Saya masuk ke Cermin tahun 2006. Alhamdulillah ini ada murid saya angkatan pertama dan sekarang jadi guru SMK Cermin, jadi teman saya. Nah ini. Jadi kalau saya cerita, saya dulu cara ngajarnya gimana, saya dulu mas. Intinya di sini. Tapi ternyata setelah menggunakan, mendapat ilmu guru penggerak, ternyata alhamdulillah saya praktekkan. Ini kemarin di awal bulan Januari,
saya ada marah-marah sudah. Saya pakai namanya kesepakatan kelas. Kalau dulu tuh ada namanya aturan kelas, biasanya dari guru. Murid terlambat, push up, biasa ya kan, dicubit, berdiri. Nah, hukuman-hukuman seperti itu kan satu arah, cuma dari guru. Nah sekarang ada namanya kesepakatan kelas dan kemudian diyakini oleh kelas, itu namanya keyakinan kelas. Jadi yang membuat aturan guru dan murid. Itu untuk karena kita ini pengantar dulu. Saya mengatakan dengan kasih pengantar dulu. Budaya positif. Dari judul budaya positif ini gimana? Berarti kita menginginkan hal-hal yang enak di dalam kelas, biar anak tidak bosan. Apalagi sekarang zamannya IT. Anak sudah senang game, lato-lato, tek-tek lah, ya kan? Jadi itu sudah ramai. Bahkan dari media yang dimainkan anak, kita bisa buat itu sebagai media pembelajaran. Kita ngikuti anak sekarang. Anak maunya gimana? Bahkan saya sendiri kalau di SMK ini cenderung kadang, ayo presentasi, saya memang ngajar PPKN. Sekarang saya ubah, kamu bisanya apa? Buat poster Pak? Ya silakan buat poster. Tak nyambung memang, PPKN di poster tak nyambung. Kan iya? Tapi saya ikuti, karena maunya apa? Terus kemudian, coba kalau sudah jadi posternya, silakan dipresentasikan. Itu kan lebih bagus. Karya sendiri dipresentasikan, akhirnya dia menguasai. Nah, itu ternyata alhamdulillah digunakan oleh anak-anak. Ada hal satu lagi ini yang di kelas kemarin, kelas 10, masih baru. Jadi anak ada yang datang terlambat, ada yang sepatunya dilepas, bajunya tidak rapi. Saya tidak marah-marah, temannya, Pak ini Pak, bajunya tidak rapi Pak, Pak ini sepatunya tidak pakai. Nah ya, kesepakatan kelas gimana? Anu Pak, kemarin Pak, denda Pak 1000-an Pak, terserah kelas. Bahkan tiap kelas itu beda. Pak, saya tidak punya uang Pak, saya ambil pusat aja, terserah aja gitu. Yang penting kamu merasa salah, kan iya kan? Apa kita menumbuhkan kesadaran mereka dulu. Nah, baik. Jadi arah budaya positif di sana. Mungkin kita juga merasa nyaman dengan cara kita ngajar. Tidak ada salahnya kalau kita ubah. Memang tujuan pemerintah adalah cara membimbing anak dengan cara anak atau memanusiakan anak. Karena anak bukan robot. Ya kan? Saya sendiri, ini jujur ya. Kita bertiga, ini masih calon guru penggerak. Kalau di tentara itu mungkin masih pendidikan, baru dapat 2 bulanan. Mungkin yang diserap mungkin berbeda-beda. Makanya saya di sini cuma memberikan pengantar. Nanti Bu Surya materinya pakai LCD, Pak Nasar nanti ini KIT-nya. Mungkin nanti Bapak Ibu penasaran apa sih yang akan disampaikan. Cuma gini, di awal kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Nah, kesepakatan awal. Bapak Ibu bersedia mengikuti sampai selesai acara? Sepakat dulu Anda? Pun bosan banget kan ya, bosan Pak. Hiburan Pak, game Pak. Saya kasih game nanti. Mana bosan? Karena ntar lagi kita main game dulu. Karena saya tahu ya, setelah acara seremonial, ini yang sering kadang kaku kan. Bahkan sekarang setiap kali ada acara pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah yang saya buat Mbak, iya Mbak. Dan itu sudah aturan pemerintah. Terus kemudian sambutan. Terus lanjut ke materi, bosan. Bahkan ini pun saya kelihatan Bapak Ibu sudah mulai bosan, gelisah sudah, ya kan? Nah, makanya kita harus bergerak. Gimana caranya? Saya minta tolong. Oh ya, kita lanjutkan yang kesepakatan dulu ya. Nah, ini mungkin nanti sambil titik. Coba kita berbudaya positif dulu. Tadi disampaikan oleh Pak Korwil ya, kita masih pendidikan, ilmu kita masih sedikit. Bahkan di sini banyak senior, usia di atas saya banyak. Bahkan bapak Anda, bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah yang hadir di sini. Saya jauh, saya masih cuma sebatas guru. Tapi ada tugas yang harus disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya. Jadi ini sekedar teori. Perkara di lapangan Pak itu tidak sesuai Pak. Silakan nanti dikomplain ke kami akan jawab. Karena kita juga masih dalam pendidikan. Baik ini. Di sini ada contoh kesepakatan belajar. Ini kalau misalkan di dalam satu kelas. Di kelas Bapak Ibu ngajar guru kelas misalnya. Ada yang pertama ini, berpikir terbuka dan saling menghargai. Jangan melihat anak dari sisi nakalnya. Setiap anak pasti punya potensi, punya kelebihan. Ya. Nah, ini.
Untuk yang hari ini, tadi pertama Bapak Ibu sepakat mengikuti sampai selesai. Sepakat ya? Sepakat atau tidak ini? Ini sudah, kalau saya katakan enak sudah, bagian bapak-bapak kebulan ngebuti tidak apa, nanti temani karena gantian. Mohon maaf, saya juga ngerokok, tapi kalau memang sudah kan mungkin saya keluar, kalau banyak teman yang saya ikut di belakang. Tidak apa-apa. Makanya ini tempatnya akan pisah, Bapak Ibu. Jadi silakan kita bersantai aja sudah. Tak salah, Pak Gubernur, CGP. Kita masih calon ya. Balik lagi kesepakatan. Bapak Ibu sanggup mengikuti sampai selesai? Pak izin Pak ada acara, silakan. Tidak apa-apa. Nanti yang ada acara bisa nanya ke rekan-rekannya. Apa oleh negara? Apa Pak Guru dari SMK? Nah nanti silakan ditanya ke rekan-rekannya. Baik. Oke. Baik ini ya. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa ini ya berpikir terbuka dan saling menghargai. Dalam artian gini. Di sini memang kita masih dalam taraf belajar ya. Nanti Bapak Ibu juga saling sharing. Silakan mau usul apa kita terima. Yang kedua belajar dengan senang hati dan gembira. Pak Buser Pak, kita buatkan game nanti. Berpikir positif dan menikmati setiap proses pembelajaran. Kita jangan melihat siapa itu yang di depan. Kita ambil ilmunya. Karena yang di depan belum tentu ini yang pintar. Saya yakin Bapak Ibu mestinya lebih pintar, punya pengalaman apa, nanti silakan kita sharing. Terus kemudian, nah ini tadi mengikuti kegiatan sampai tuntas. Kalau ini disepakati, itu 2, 3, 4. Ya. Kalau disepakati kita bisa lanjut. Mau game dulu mungkin ya. Bebusan masa ini ya. Nah, bermain. Kita bermain sejenak. Main apa? Coba gini dulu. Ini nanti ada permainan kereta api. Tapi sebelum itu ini biar merata. Kalau main kereta api nanti waktunya tidak cukup ya. Nanti sesudahnya. Saya minta tolong untuk Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Nah, tak kayak tengah kan dia. Duduk terus sudah enak. Berdiri terus kasau. Ya, harus selang-seling memang. Bahkan kan di kelas pun ada jam istirahat. Nah, saya sudah bukan gini. Kita untuk yang pertama ini permainan tanpa alat dulu sudah. Ya. Permainan tanpa alat. Silakan ikuti gerakan saya. Bukan kali. Ikuti gerakan saya. Nah. Pakai tangan kanan dulu kita mainnya. Pakai tangan kanan dulu. Ikuti gerakan saya. Ini kita latihan konsentrasi dulu. Silakan diterapkan nanti di sekolah Bapak Ibu enak. Anak-anak SD senang kalau main kayak gini. Sekarang panca indera yang ada di bagian kepala kita pegang, ikuti gerakan saya. Pegang rambut, pegang telinga, pegang hidung. Ikuti gerakan saya. Gerakan. Nah, hilang sudah konsentrasinya. Gerakan. Jangan ikuti suara saya. Pegang alis, pegang hidung, pegang telinga. Nah, alhamdulillah sudah mulai konsentrasi. Kalau ini sudah enak, lanjutkan 2 tangan. Kita pakai 2 tangan. Nanti bisa dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu. 2 tangan. Nah, pakai 2 tangan. Balik lagi. Sekarang saya balik. Bukan gerakan. Ikuti kata-kata saya. Siapa tak kerennya kau punya Rafael, ikuti kata-kata saya. Ini hipnotis ini ya. Mohon maaf kalau saya campuran Madura. Ya. Ikuti kata-kata saya. Pegang rambut, pegang telinga, pegang alis, pegang hidung. Ya, ikuti kata-kata saya. Jangan ikuti tangan saya. Nah, ya kan? Nah, kita konsentrasi. Dan satu lagi, ulang lagi. Pegang pipi, pegang mata. Alhamdulillah benar. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, makan dulu. Jadi permainan-permainan santai.
permainan nanti agak seru juga. Mungkin di akhir ya, biar nggak bosan nanti. Nah, yang sekarang permainan menggunakan alat. Saya minta nanti Bapak Ibu sukarelawan dah. Ini acaranya main seneng-seneng dulu, ya kan? Sambil menikmati hidangannya, minum-minum mana tempelkan kan ya, bukan belum muamnya ya. Ya mungkin panitia nanti akan menyiapkan. Baik, sekarang untuk permainan, saya minta nanti ada perwakilan Bapak Ibu biar seru. Ini namanya permainan seperti kereta api. Jadi nanti yang mengendalikan adalah yang di belakang. Nah, nanti saya jelaskan. Saya minta sukarelawan terlebih dahulu. Kita buat ya 6 bapak-bapak dan 6 ibu-ibu sukarelawan. Gimana Bapak Ibu, seneng? Ya, ini permainan. Kalau dipakai di kelas bagaimana? Bisa. Ya kan? Jadi ketika anak-anak mulai bosan jam siang, jam 11 sudah mau pulang aja main. Nah, ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan maksud dari permainannya ini. Permainan di sini kita saling percaya. Ya kan? Yang di depan dan yang di nomor 2 tidak bisa melihat. Ya. Yang di belakang melihat tapi tidak boleh bersuara. Posan Pak ya itu. Ibarat kita naik bis, apa jangan supir dah. Masa kita mau protes ke supir? Kecuali kita nyarter, kan dia sedang numpak bis kantor supir. Pak supir, jangan Pak supir, dan mungkin kita, Pak Auror kita nanti. Nah, makanya kita percaya kepada orang lain, termasuk permainan kita. Kita nanti juga gini di sekolah nanti jangan cuma ke siswa kita, ke teman kita. Mereka Pak, tak bisa Pak, cetak soccer boleh, jangan. Ya. Bagaimanapun teman kita, sama-sama guru. Jadi permainan ini kita apa? Yang depan tadi tidak bisa melihat, nomor 2 tidak bisa melihat, nomor 3 yang mengendalikan. Berarti nomor 1 dan nomor 2, apa katanya yang nomor 3? Dan yang nomor 1, cedera dulu, nomor 2 malah lagi mau sakit nanti yang nomor 2. Nomor 3 sudah narik, belok aku dengan ini, kan dia. Harus ikuti, ya kan? Cuma ini tadi ada yang kurang sportif, ada yang bersuara. Coba misalkan tidak bersuara semua, alhamdulillah mungkin lebih seru. Tapi ini ya maklum, kita akan main-main ya. Sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di kelas dengan murid-murid kita, insya Allah anak-anak akan senang karena permainan. Dan kodratnya anak, ya, ketar kodrat anak. Ini kan materi kita juga. Jadi kodrat anak itu memang senang bermain. Jangan terus kita larang, tapi harus kita kasih kesepakatan. Contoh, Bapak Ibu di sini yang sudah punya putra putri, punya anak di rumah, pasti main HP. Saya juga anak saya udah kepegel. Akhirnya sahabat apa? Waktunya main 1 jam. Sudah itu harus belajar. Siapa yang betul tidak betul ada. Jelas sudah ada. Ayo sholat. Si belum. Pegel. Ya kan? Dimarahi lagi apa kan? Anak kecewa kan kita. Ini bapak marah-marah terus. Berarti kita harus gimana? Buat kesepakatan. Kita tanya, kalau sudah sholat kan enak, nanti bisa main. Ya? Makan dulu, baru main. Nanti mainnya jangan lama-lama, setengah jam aja. Ajari sudah, lihat jamnya. Jadi kita buat sportif juga dengan anak. Ya, nanti insya Allah kadang-kadang saya sendiri ya, ini pengalaman tadi. Saya ngajar di kelas, murid saya nurut. Sampai di rumah, anak sendiri tidak nurut. Soalnya apa? Tidak kompak. Kadang istri, kadang mbahnya yang bela. Iya kan? Nah, tapi tetap kita harus jaga, itu anak-anak kita, anak kandung kita yang ada di rumah. Gimana? Ya kita ajak kesepakatan. Kita anggap mereka sudah dewasa. Biarpun kikini, cengkal banget anak gula, jangan. Kata bahasa cengkal, nakal itu jangan. Dia akan melekat. Dia akan merasa, saya nakal. Bapak saya sendiri bilang saya nakal, jangan. Bahasanya harus lebih halus, budaya positif. Kurang pinter, kurang rajin. Nah kan enak bahasanya kan?
Ada anak mungkin juga terlambat. Cong, bun boleh saya jangan. Coba membentuk lakukannya. Ini kan halus biasanya. Jadi menegur dengan cara lebih halus, memanusiakan manusia. Mereka bukan robot. Pasti mereka kadang terlambat punya alasan. Nah, alasannya kita dengarkan. Kenapa kok terlambat? Ayo cerita dulu. Enak kan? Tapi kadang pegel dulu Pak. Ini kan sebut dulu Pak. Tapi di dalam teorinya kita harus mengendalikan. Kita harus berbudaya positif kepada siapa saja. Nah, itu ya. Jadi di sini saya arahnya cuma ke permainan. Kalau permainan lagi bosan ya. Mungkin nanti kalau memang ada waktu saya isi permainan, ada lagi permainan. Tak mahal. Ya. Mungkin yang sekarang gimana Bu Surya? Bisa langsung mengisi materi. Nah, ini berserius ini ya. Tapi jangan serius-serius. Minta waktu untuk ice breaking atau guyon-guyon, ayo kita siap. Di permainan itu banyak. Nah. Untuk selanjutnya ini Bu Surya nanti akan menyampaikan materi positif. Ini terus terang ya Bapak Ibu, kita menempuh atau mempelajari budaya positif ini selama 2 minggu. 10 kata. Sebelumnya saya ngasih materi di SMK di sekolah saya itu cuma 3 jam atau 4 jam. Hebat, bisa ternyata. Di SMP juga sama, 3 jam 4 jam bisa. Insya Allah mungkin di sini di gugus 3 kita ngisi mungkin 2 jam paling bisa sudah kan ya. Mohon maaf ini nanti diperhatikan, kalau tidak ngerti silakan tanya. Nah, kalau katanya Pak Wiji tadi ikan gabus, ikan sepat, nah iya kan, bener Pak, lebih cepat lebih bagus. Tapi mau cepat bagus tapi tidak saya masuk kan rugi kan. Jauh-jauh kita kumpul di sini tapi tidak ada hasilnya. Baik, ini kalau Bu Surya sudah siap, ini sudah ada fotonya ini ya. Mungkin yang belum kenal. Baik, itu dari saya cuma mengisi waktu untuk pengantarnya. Nanti untuk lebih jelasnya materi Bu Surya akan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.